Hari ini menjadi episode yang sangat spesial karena bukan hanya berkumpul bersama pimpinan KPU Kabupaten Sorong, tetapi juga karena hari ini podcast KPU Kabupaten Sorong genap berusia 1 tahun. Orang awam ya langsung berpikir, oh pasti cuma bicara soal angka-angka. Nah ini mitos atau fakta sih Bapak? Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong lebih dekat lagi kepada masyarakat. Pada prinsipnya masyarakat ini kan harus memahami hak-hak mereka sebagai warga negara untuk bisa memilih. Yang untuk mensosialisasikan terkait dengan produk-produk pemutahiran data pemilih berkelanjutan PPPB triwulan kedua. Sehingga kita harus siap selalu melaksanakan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi. Halo teman pemilih dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Sorong. Ruang berbagi informasi, edukasi, dan inspirasi tentang demokrasi lebih dekat dengan masyarakat. Hari ini menjadi episode yang sangat spesial. Bukan hanya karena pimpinan KPU Kabupaten Sorong hadir bersama kita, tetapi karena hari ini podcast KPU Kabupaten Sorong genap berusia 1 tahun. Tepuk tangan dulunya dong teman-teman yang ada di ruang podcast. Tidak terasa ya teman pemilih, 1 tahun yang lalu podcast Kabupaten Sorong hadir dengan harapan sederhana, menjadi ruang komunikasi yang lebih santai, lebih terbuka dan lebih dekat dengan masyarakat. Nah, hari ini harapan itu terus tumbuh dan berkembang berkat dukungan dari teman pemilih dimanapun berada. Dan agar momen ulang tahun pertama ini semakin berkesan, hari ini kami menghadirkan pimpinan KPU Kabupaten Sorong dalam satu meja diskusi ya. Kalau biasanya kita undang 1, sekarang lengkap berlima. Bersama saya di ruang podcast, teman pemilih dimanapun berada, sudah hadir 5 orang komisioner atau pimpinan KPU Kabupaten Sorong. Ada dari Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, Ibu Yanti Kambuaya. Terima kasih, halo. Iya, dan kemudian ada Bapak Abdul Salam dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya ada Bapak Martin Luther Kambuaya. Beliau adalah Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan di samping kanan saya ada dari Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Sorong. Beliau adalah Pak Franz Leonard Kalibin. Dan yang terakhir Bapak Ketua kita, Ketua KPU Kabupaten Sorong, Bapak Franky Duit. Halo. Ya, baik, terima kasih. Iya, semua hadir lengkap hari ini teman pemilih. Iya, baik teman pemilih, sebelum kita masuk ke topik utama, hari ini memang benar 1 tahun KPU Kabupaten Sorong podcast bersiaran. Nah, kalau boleh jujur teman pemilih, podcast pemerintahan ini sangat berat ya untuk kita laksanakan, tetapi dengan berjalannya waktu, kami di bagian podcast khususnya di Humas, kami sudah bekerja keras dan inilah hasilnya. Tepat 1 tahun kami mengudara atau menyampaikan informasi kepada teman pemilih. Kita semua tepuk tangan dong teman-teman yang ada di studio, Bapak Ibu sekalian. Iya baik teman pemilih dimanapun berada. Langsung saja kita bincang-bincang dengan pimpinan kita di KPU Kabupaten Sorong. Mungkin saya ingin mengulik kembali ke tahun lalu dengan pertanyaan yang sama. Pemilu sudah selesai, sekarang KPU kegiatannya apa ya? Nah, ini saya ingin mungkin dari Pak Ketua duluan mungkin memberi informasi kepada teman pemilih dimanapun berada. Apa sih yang sekarang KPU sedang lakukan atau laksanakan seperti itu? Oke, silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong
kiranya ini menjadi satu sarana yang terus meningkatkan pendidikan pemilih politik kepada pemilih lewat sarana-sarana yang ada di KPU Kabupaten Sorong. Pertanyaan tadi sangat menarik terkait dengan aktivitas apa saja yang kita laksanakan setelah tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, pertanyaan ini bukan hanya di sini saja, tetapi di kami kalangan masyarakat pada saat berinteraksi dan juga berbaur dengan masyarakat selalu itu yang ditanyakan. Namun sejujurnya saya mau sampaikan bahwa KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu dan juga pemilihan di 2024 kemarin, setelah itu bukan langsung selesai semuanya, tetapi kami kembali melaksanakan atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan tahapan mulai dari pemilu sampai dengan pemilihan, mulai dari tahapan persiapan, penyelenggaraan hingga sampai dengan proses pengut hitung. Kami evaluasi, setelah kami melakukan evaluasi, tentunya kami juga melihat ataupun mengikuti regulasi ataupun program nasional yang hari ini dilaksanakan secara berjenjang dari KPU RI, yaitu yang pertama kita tetap melaksanakan pemutaran data pemilih secara berkelanjutan. Nanti sebentar secara teknis dijelaskan oleh Pak Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Di sana ada sosialisasi pendidikan kepada pemilih, nanti ada Ibu Yanti selaku Ketua Sosdikli Parmas dan SDM, dan juga kita melaksanakan tahapan yaitu pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan. Itu secara teknis nanti disampaikan oleh Pak Abdul Salam, dan juga nanti berkaitan dengan produk-produk hukum yang lain ada Pak Frans Leonard Lady. Mungkin itu. Iya, baik Pak Ketua. Menarik sekali ya tadi dari penyampaian Pak Ketua. Artinya yang selesai ini bukan adalah tahapannya ya, tetapi kerja demokrasi tidak pernah selesai ya Bapak ya. Siap. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian pimpinan jawaban singkat saja. Kalau yang saya tanyakan atau saya bertanya, sekarang KPU sedang sibuk apa sih? Nah, jawaban dari Bapak Ibu sekalian mungkin cukup singkat ya. Saya mungkin pertama ke divisi teknis Pak Abdul. Sekarang KPU sedang sibuk apa Bapak? Kami baru selesai melaksanakan pemutahiran data partai politik berkelanjutan, basic poll. Tentu ini bagian dari upaya kita dalam rangka memenuhi satu perintah regulasi undang-undang di PKPU 4 tahun 2022 sebagaimana dirubah PKPU 11 tahun 2022. Dan ini juga kita sedang melaksanakan evaluasi, review terhadap kerja-kerja yang sudah kita lakukan kemarin. Begitu Pak. Siap Bapak. Oke, berarti artinya kita bukan menunggu 5 tahun baru kerja ya, tetapi dari sekarang kita sudah memang mempersiapkan itu semua ya. Tentu tahapan pasca pemilu kan ada. Betul. Jadi, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini bagian kita untuk membangun sebuah iklim demokrasi yang berkualitas. Tentunya penyelenggara juga harus memiliki kapasitas yang baik pula, maka kita juga sedang merencanakan sebuah konsep tata kelola penyelenggaraan terutama bagian teknis yang lebih baik. Oke, baik. Oke, dengan pertanyaan yang sama tadi Bapak Ibu sekalian, sekarang KPU sedang apa sih? Mungkin saya pindah ke Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Martin Luther Kambuaya. Mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sama juga kita di Divisi Perencanaan Data dan Informasi melakukan atau melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan PPPB triwulan kedua. Kemarin sudah dilaksanakan di tanggal 2 Juli tahun 2026 dan tingkat provinsi dilaksanakan di tanggal 6 Juli. Kami juga sudah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2026, di mana kita tahu bahwa data pemilih berkelanjutan ini dia berkesinambungan tiap tahun, tiap periodik, yaitu tiap triwulan dalam 1 tahun. Dan juga selain itu kami juga dalam Divisi Perencanaan Data dan Informasi melakukan yaitu evaluasi program data dan juga menyusun sistem kerja dan juga memastikan
sistem informasi yang akurat dan dipertanggungjawabkan. Iya, baik, oke Bapak. Berarti artinya kalau boleh saya analogikan, data ini bersifat hidup ya. Dia tidak tetap, tetapi dia terus berjalan dan terus diperbaharui ya. Seperti itu ya Bapak ya. Oke, baik. Iya, baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang sama untuk Divisi Hukum dan Pengawasan ya Bapak Frans Leonard Kaleibin. Sekarang KPU sedang apa sih Bapak, khususnya di bagian hukum? Baik, makasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara terkait divisi hukum, ya dalam pengertian bahwa KPU punya selimutnya KPU. Dalam arti bahwa semua tahapan mulai dari awal sampai dengan akhir dapat dikawal oleh divisi hukum dan pengawasan. Dalam arti semua tahapan yang dilakukan oleh KPU semua dikawal, diawasi oleh Divisi Hukum dalam KPU. Iya. Oke, baik. Oke, artinya Bapak, Divisi Hukum ini bukan hanya muncul pada saat ada sengketa pemilu ya atau pilkada, tetapi dalam keseharian pekerjaan di kantor KPU selama belum ada tahapan, Divisi Hukum ini sudah selalu ada ya, baik mungkin dari administrasinya atau mungkin nanti pada saat ada tahapan, Divisi Hukum selalu seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, menyelimuti atau selimut bagi KPU. Kurang lebih seperti itu ya Bapak ya? Pada prinsipnya bahwa ini adalah non tahapan ya, dalam arti produk-produk hukum yang disampaikan oleh KPU Pusat untuk KPU dalam arti menyusun atau mengeluarkan produk hukum yang kepada publik, dalam arti stakeholder yang ada di sini untuk menyampaikan produk hukum itu. Contohnya seperti tadi ada tahapan-tahapan partai politik, tahapan data, KPU Divisi Hukum menyiapkan skala-skala apapun untuk disiapkan untuk. Betul. Gitu. Terima kasih. Iya betul, baik. Berarti artinya Divisi Hukum ini mencegah ya, lebih baik mencegah daripada menyelesaikan masalah itu sendiri ya. Oke, baik. Nah, yang terakhir ini mungkin Ibu dengan pertanyaan yang sama tadi dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Ibu Yanti Kambuaya. Mungkin jawabannya bisa disampaikan ke teman pemilih. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu. Berkaitan dengan situasi atau aktivitas KPU saat ini, yang pastinya kita sama-sama mengetahui bahwa sementara kita sedang menjalani tahapan-tahapan, boleh dikata non-tahapan, namun kami tetap melaksanakan tahapan itu dengan terus melakukan sosialisasi, meningkatkan partisipasi pada pemilu-pemilu mendatang, bukan saja kita meningkatkan itu atau melaksanakan itu pada tahapan-tahapan berjalan, tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Namun partisipasi itu kita bangun dari sejak tahapan ini, kita terus membangun sosialisasi yang dalam bentuk edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam pesta demokrasi, dalam menyukseskan pesta demokrasi di waktu-waktu mendatang. Lebih penting yang pastinya kita terus melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan stakeholder, dengan kolaborasi juga dengan pendidikan, dengan kepemudaan, dengan masyarakat dan juga perempuan. Itu penting sekali untuk kami terus meningkatkan partisipasi untuk menyukseskan pesta demokrasi pada pemilu-pemilu. Oke, baik Ibu. Berarti artinya pendidikan pemilih ini tidak mengenal musim ya Ibu ya. Meskipun tidak ada pemilu, untuk divisinya Ibu sendiri harus terus melakukan itu ya, sosialisasi pendidikan pemilih, baik seperti yang tadi Ibu sampaikan, pemilih pemula atau mungkin disabilitas atau mungkin untuk ke stakeholder ataupun masyarakat ya, seperti itu ya Ibu ya yang saya tangkap ya. Oke, baik teman pemilih dimanapun berada, kembali lagi kita ngobrol bareng dengan pimpinan KPU Kabupaten Sorong. Saya yakin ketika mendengar kata Divisi Perencanaan Data dan Informasi sebagai orang awam ya langsung berpikir, oh pasti cuma bicara soal angka-angka. Nah padahal saya menduga pekerjaan divisi ini ya jauh lebih kompleks teman pemilih.
Pak Luther, ada yang bilang kalau setelah pemilu selesai data pemilih tidak lagi dikelola oleh KPU. Ini kira-kira mitos atau fakta sih Bapak? Baik, secara kelembagaan kami di Divisi Rendatin Perencanaan Data dan Informasi yang disampaikan bahwa data pemilih akan terhenti juga, tetapi secara kelembagaan yaitu data pemilih untuk tahapan pemilu maupun pilkada, yaitu kami akan melakukan evaluasi secara berjenjang untuk bisa menghasilkan data pemilih yang akurat dan efektif. Dan juga kami di dalam data pemilih, yaitu data pemilu pilkada maupun pemilu di tahun yang kemarin, kami terdokumentasi di dalam sistem informasi, dan juga itu menjadi pegangan bagi kami dan juga akan dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi artinya data itu bukan hanya dipakai pada saat pemilu sekali saja, tetapi itu terus kita mutakhirkan ya, seperti itu ya. Oke, baik Bapak. Artinya pertanyaan kedua ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Perencanaan hanya dilakukan menjelang pemilu. Nah, ini mitos atau fakta sih Bapak? Untuk kami yaitu mitos. Karena kami tahu bahwa yaitu Divisi Perencanaan Data dan Informasi melakukan atau melaksanakan tahapan yaitu yang sudah kami lakukan, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kami sudah tetapkan di tanggal 2 Juli, dan juga kami menyusun rencana kerja, dan juga dalam arti kita mendokumentasikan atau dalam arti data pemilih maupun pilkada di tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, dan baik. itu menjadi pertanggungjawaban bagi kami secara kelembagaan. Ya, baik Bapak. Berarti istilah ini pemilu yang baik dimulai dari perencanaan yang baik ya Bapak ya. Tepatnya seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin saya ke Pak Ketua. Kalau boleh saya bertanya nih Bapak, seberapa besar peran Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini dalam menentukan arah organisasi? Ya, ini pertanyaan ini sangat luar biasa sekali Pak. Siap Bapak. Cantik pada kesempatan sore hari ini. Suksesnya suatu organisasi itu ada di dalam sebuah perencanaan. Betul. Jadi Divisi Perencanaan Data dan Informasi khususnya di Kabupaten Sorong ini dia sangat berperan penting dalam menyiapkan segala perencanaan mulai dari awal proses persiapan sampai dengan akhir, misalnya pada saat hari pemungutan suara. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan dan sampaikan bahwa peran daripada Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini sangat penting di dalam tubuh KPU. Betul. Ya, baik Bapak. Ya, artinya di dalam KPU ini saling menopang ya Bapak ya, saling mendukung satu divisi dengan divisinya yang lain ya. Ya. Baik, menarik sekali dari obrolan hari ini saya mendapatkan satu pelajaran Bapak, bahwa masyarakat mungkin hanya melihat hasil dari pemilihan itu sendiri atau pilkada itu sendiri. Tetapi di balik layar ada proses yang panjang, mulai dari pengumpulan data, evaluasi, perencanaan hingga koordinasi lintas divisi. Nah, semuanya dilakukan agar setiap yang diambil atau setiap keputusan yang diambil berdasarkan data, kemudian bukan sekedar asumsi. Ya, baik teman pemilih, kalau tadi di segmen sebelumnya kita berbicara tentang pentingnya data dan perencanaan ya, teman pemilih dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang yang tidak kalah penting ya, bahkan bisa dikatakan menjadi ruh dari sebuah lembaga penyelenggara pemilu, yaitu integritas. Nah, dari kalimat integritas kita langsung ke Pak Franz Leonard Kalebin terkait divisi hukum. Banyak masyarakat mungkin langsung berpikir ya soal sengketa Bapak ya, sengketa yang pernah kita hadapi atau mungkin yang sebelum-sebelumnya ya di sidang ataupun persoalan hukum. Bapak, boleh dijelaskan sedikit kah Bapak ke teman pemilih dimanapun berada, apa sebenarnya fokus dari divisi hukum dan pengawasan di masa non tahapan seperti saat ini Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Di masa non tahapan ini dari divisi hukum ya, produk-produk hukum yang disampaikan atau dari KPU RI sampai ke kami mencermati dan melakukan sosialisasi kepada pemilih, khusus seperti pemilih-pemilih pemula, supaya mereka mengerti
pemahaman terhadap pemilu. Itu yang namanya integritas kita untuk mereka. Iya, benar sekali Bapak. Kalau boleh saya ibaratkan ini Bapak ya, divisi hukum ini bukan hanya menjadi pemadam kebakaran ya, tetapi divisi hukum juga menjaga agar tidak terjadi percikan api. Ya, seperti itu ya Bapak ya, kurang lebih ya. Oke, baik. Beliau jagonya. Betul sekali. Beliau ini bisa dibilang ini dong pemadam kebakaran dong. Sudah teruji dan terbukti. Oke, baik. Saya selimut saja. Iya, baik. Jangan selimut tangga, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kembali ke Pak Ketua. Saya ingin bertanya kepada Pak Ketua. Masyarakat sering melihat keputusan KPU sebagai sesuatu yang sudah final atau sudah selesai lah ya. Tetapi saya yakin proses di balik itu semua ya tidak sesederhana itu. Nah, Bapak, seperti apa sih sebenarnya proses pengambilan keputusan di KPU Kabupaten Sorong itu sendiri, Bapak? Ya, baik. Jadi kita di sini kan ada lima orang komisioner. Jadi setiap keputusan itu diambil secara kolektif kolegial. Benar sekali, betul. Di dalam sebuah lembaga ini kita mengelola lembaga ini dengan baik, dan apapun yang menjadi keputusan itu adalah hasil mutlak daripada kesepakatan kita berlima. Tentunya mulai dari proses kami menyampaikan pada saat proses penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah kemarin, ada semua yang kami ambil itu berdasarkan keputusan pleno. Keputusan pada saat pleno, dan itulah hasil keputusan kolektif dan juga kolegial yang kita melaksanakan atau kita menjalankan semua program dan juga kegiatan yang akan kita laksanakan di KPU. Oh, baik, seperti itu ya Bapak ya. Berarti sebelum sebuah keputusan itu dipublis atau dipublikasikan sudah melewati proses yang panjang ya tadi yang disampaikan ya. Iya, baik. Dan yang terpenting Mbak, terpenting adalah sesuai dengan regulasi. Betul sekali, benar ya, itu yang harus ada pedoman. Keputusan itu tidak hanya kita memutuskan. Benar. Karena kalau sekedar memutuskan berarti kan sebuah asumsi liar. Betul, kan? Seperti tadi ya. Kita dipayungi sebuah aturan, undang-undang, PKPU, juknis dan lain sebagainya. Oke, berarti artinya kita berjalan pada koridor sesuai dengan regulasi yang diturunkan oleh KPRI ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, intinya baik. kita berpedoman pada regulasi ya. Betul sekali. Oke, menarik sekali ya teman pemilih ya, dari bincang-bincang kita tadi ya. Saya jadi penasaran nih Bapak, di ruang rapat kira-kira siapa ya yang biasanya paling banyak bertanya? Dari kelima Bapak Ibu pimpinan kita ini kira-kira siapa sih? Ya, saya pikir semua. Apalagi, semua ya. Okay. Ya, apalagi membicarakan masing-masing divisi. Jadi misalnya Ibu Yanti mau melaksanakan kegiatan sosialisasi, berarti beliau yang akan selalu menyampaikan semua program maupun kegiatan, baik juga Pak Abdul Salam, Pak Luther dan juga Pak Frans Daibin. Tentunya ini untuk bagaimana lembaga ini dapat berjalan sesuai dengan keputusan yang sama-sama kita ambil. Tentunya kembali lagi berdasarkan pedoman yang tadi. Oke, berarti sangat kompak ya kalau dibilang ya Bapak Ibu pimpinan kita ini di isu kegiatan. Kira-kira begitulah. Isunya apa ini? Betul sekali Bapak. Artinya kita tahapan apa ya kita kerjakan. Iya, berarti dengan keputusan dari Bapak Ibu sekalian kan pasti akan dilaksanakan, dan itu semua berdasarkan ya itu tadi ya, apa kolektif kolegial itu ya. Meskipun di dalam berkelahi di luar. Betul. Isinya kita pengen yang terbaik lah. Oke, benar sekali siapa Pak. Ya, memang saat ini ya bukan puji diri ya. Kami hari ini KPU Kabupaten Sorong terlihat komisioner dan juga seluruh jajarannya yang sangat kompak. Oke, benar. Ya, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu pimpinan, teman-teman di ruang podcast. Tepuk tangan buat kita semua ya. Aduh, luar biasa. Saya kok jadi kepalanya agak-agak gimana ya, agak mau besar tapi nggak jadi deh. Jangan. Oke, siap Bapak Ibu. Mungkin kita ke divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Kalau menurut saya semua punya posisinya masing-masing ya, porsinya masing-masing. Ada yang kritis soal regulasi yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Abdul Salam. Ada juga yang fokus ke aspek teknis ya. Ada yang melihat dari sisi data ya dari Pak Luther, dan ada yang memikirkan dampak kepada masyarakat. Nah, kalau di divisi teknis ini yang penting bukan siapa yang paling banyak bertanya ya, yang penting adalah setiap keputusan benar-benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik untuk saya kupas ya, atau saya angkat. Berarti kalau rapat KPU selesai bukan karena kehabisan ide ya, tetapi karena semua pertanyaan atau masalah di dalam yang ini ya sudah diselesaikan, dan untuk itu langsung dijawab dan tinggal dieksekusi. Oke, siap Bapak.
Ya, mungkin menutup segmen ini teman pemilih, menjaga integritas bukanlah pekerjaan yang dilakukan ketika ada masalah, tetapi menjaga integritas adalah budaya kerja yang dibangun setiap hari, dan semua menjadi fokus penting agar kepercayaan publik terhadap penyelenggara terus terjaga. Ya, baik teman pemilih, menarik sekali tadi bincang-bincang kita dengan pimpinan KPU Kabupaten Sorong. Kalau tadi kita banyak bicara mengenai data, regulasi, dan evaluasi. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat ya. Karena sesungguhnya demokrasi bukan hanya soal mencoblos setiap 5 tahun sekali. Nah, Ibu Yanti Kambuaya dari Divisi Sosdikli Parmas dan SDM mungkin kalau saya boleh bertanya Ibu ya, setelah tahapan pemilu selesai kemarin ya, apakah kegiatan sosialisasi juga ikut selesai atau berhenti begitu? Baik, terima kasih host kita yang luar biasa. Tahapan kita kalau sudah selesai, tidak mungkin kita harus berhenti untuk meningkatkan partisipasi di depan di pesta demokrasi pada pemilu mendatang. Pastinya kita harus siap selalu melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi ini lebih kepada pendidikan pemilih. Tadi kita sudah sampaikan bahwa pendidikan pemilih itu sangat penting. Kita menyampaikan pendidikan politik kepada pemilih pemula dan juga kepada masyarakat dan juga kepada perempuan, untuk kita meningkatkan sosialisasi kita sehingga masyarakat atau pemilih pemula atau kelompok rentan, mungkin disabilitas, mereka memahami terkait dengan tahapan-tahapan pemilu itu seperti apa. Ketika kita disebut sebagai peserta pemilu, kita harus memahami juga terkait dengan proses-proses bagaimana kita memberikan dukungan atau memberikan kontribusi kita dalam menyukseskan satu pemilu, dalam menyukseskan suatu pemilu di pesta demokrasi. Oke, baik Ibu. Berarti demokrasi itu yang tadi Ibu jelaskan tetap harus jalan sesuai harus dengan ini ya. Melakukan sosialisasi. Walaupun tidak ada tahapan tetap ada sosialisasi. Berarti hidup sosialisasi ya. Ya, harus sosialisasi. Oke, baik. Ya, baik, kalau boleh diceritakan apa saja kegiatan yang sedang dijalankan Divisi Sosdikli Parmas dan SDM di masa non tahapan ini ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa masa non tahapan itu tidak mungkin kami duduk ketika pesta demokrasi ke depannya untuk partisipasinya semakin meningkat. Pastinya kita melakukan sosialisasi. Jadi di masa non tahapan ini yang pastinya kita terus meningkatkan informasi-informasi edukasi yang kami sampaikan melalui media sosial, melalui kegiatan kita pada kesempatan ini. Seperti saat ini ya, podcast ya. Yang punya KPU difungsikan ya. Iya, pakai tua. Ke sekolah kemarin gitu kan. Kita bersosialisasi di sekolah, lebih kepada pendidikan pemula ya. Dan juga ada komunikasi-komunikasi yang sedang kita membangun atau mempersiapkan bersama kampus untuk kami juga melakukan sosialisasi. Jadi KPU goes to campus. Oke. Kalau dalam waktu dekat ini mungkin beberapa waktu lalu Ibu di bagian Ibu mungkin ada sosialisasi di mana yang bisa diceritakan ke teman pemilih? Baik. Bicara sosialisasi, kami KPU dalam mempersiapkan partisipasi di kemudian hari itu kami beberapa waktu kemarin kami melakukan sosialisasi pada satu sekolah yaitu SMK Negeri 1 di Aimas untuk lebih kepada meningkatkan partisipasi pemilih kepada pendidikan pemilih. Yang kebetulan siapa Bu? Yang kebetulan Ketua KPU Kabupaten Sorong, beliau sebagai alumni dan juga Negeri 1 Kabupaten Sorong. Berarti bisa dibilang orang dalam ya. Iya. Itu mau ditegaskan. Enggak yang bercanda ya. Karena kita tahu situasi sekarang yang kita hadapi ini, Siap. situasi yang memang benar-benar efisien. Oke, baik Ibu. Oleh sebab itu kita mempergunakan atau kita menjemput bola. Oke, betul. Jaringan-jaringan terkait yang bagaimana kita membangun komunikasi. Berarti artinya sasarannya bukan hanya ke calon pemilihnya saja ya, tetapi langsung ke masyarakat, terutama ke pemilih pemula tadi ya. Oke, baik Ibu. Oke, nah karena ini hari ini kita sedang merayakan ulang tahun nih Bapak Ibu pimpinan sekalian, pertama di podcast KPU Kabupaten Sorong. Ya betul. Selamat ulang tahun buat kita semua ya. Terus podcast ya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya nih.
Mengapa KPU memilih podcast, Ibu? Kenapa bukan hanya media sosial biasa seperti mungkin Facebook, Instagram, Twitter, X dan lain-lain, tetapi kok podcast juga masuk gitu? Baik, terima kasih. Bicara sosialisasi kalau melalui video pendek atau media sosial yang lain, itu hanya sebuah informasi yang secara pendek, secara singkat, yang bisa diterima oleh khalayak umum atau masyarakat atau lembaga-lembaga pendidikan dan lain-lain. Itu mereka lebih memahami, tetapi lebih juga kepada podcast, karena informasi yang kami sampaikan melalui podcast sangat jelas, sangat akurat, karena informasi itu dan lebih kepada informasi secara umum, secara luas, yang dapat kami menyampaikan kepada khalayak umum atau masyarakat. Baik Ibu. Betul sekali. Baik Ibu, kita beralih ke Pak Ketua ya. Silakan. Ya, izin Bapak yang berdua kami lewati. Ya, ketika pertama kali podcast KPU akan dibuat ya waktu itu, apa yang Bapak pikirkan? Saya sebagai ketua dan juga semua jajaran dan teman-teman, yang kami pikirkan bagaimana kami ini bisa menghadirkan KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong lebih dekat lagi kepada masyarakat. Bukan hanya tadi dengan sosialisasi yang ada tatap muka secara langsung. Kita ketahui bersama bahwa hari ini kita semua dilanda oleh salah satu kebijakan secara nasional, yaitu efisiensi. Namun efisiensi itu bukan menjadi akhir dari segalanya. Hari ini kami tadi dengan segala keputusan yang ada, kami melakukan pleno, kami manfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk menghadirkan hal-hal demokrasi, pendidikan dan juga pemahaman politik kepada masyarakat lewat apa? Lewat sarana-sarana kita yang ada di KPU Kabupaten Sorong. Misalnya podcast yang hari ini sedang kita laksanakan, ada video-video pendek di YouTube, di TikTok dan juga sarana-sarana media sosial yang lain. Tentunya kami menghadirkan hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan, pendidikan politik kepada pemilih khususnya di masyarakat Kabupaten Sorong dan juga seluruh Indonesia. Iya, baik, betul sekali Bapak ya. Dan ternyata hari ini podcast sudah 1 tahun ya. Iya. Tapi beliau adalah salah satu ketua yang aktif di media sosial. Iya benar, benar. Saya juga mengikuti beliau punya media sosial. Dengan quotes-quotesnya yang luar biasa ini. Ya baik teman pemilih dimanapun berada, kita lanjut lagi di segmen yang kelima dengan divisi teknis dan teknis penyelenggara, dengan Bapak Abdul Salam. Saya ingin bertanya Bapak, kalau masyarakat semakin memahami proses pemilu, apakah pekerjaan divisi teknis menjadi lebih mudah? Ya linear Mbak, akan semakin mudah karena kita memastikan bahwa kualitas demokrasi ini juga berlangsung dengan sangat baik gitu. Karena pada prinsipnya masyarakat ini kan harus memahami hak-hak mereka sebagai warga negara untuk bisa memilih. Betul. Yang pertama adalah ketika sudah sesuai aturan atau sudah sesuai syarat sebagai hak pilih, ya mereka harus tahu bagaimana cara ngecek DPT. Iya, gitu, benar. Tahapan-tahapan lain yang ada saat penyelenggaraan pemilu, cara memilih yang benar, cara ya berdemokrasi yang benar itu bagaimana, itu adalah salah satu tugas-tugas dari divisi teknis, memastikan proses penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya pesertanya yang bisa dan pasti, tapi juga pemilihnya. Benar sekali, betul ya. Jadi sebenarnya pendidikan pemilih yang tadi disampaikan Ibu Yanti itu ada hubungannya ya dengan kolaborasi. Karena dari sosialisasinya Ibu menjelaskan kepada masyarakat, pada akhirnya divisi teknis pastilah kira-kira. Ya, kurang lebih begitu ya, berjalan pekerjaannya lebih mudah ya seperti itu. Betul. Ya, baik, kita ke divisi perencanaan data dan informasi Pak Martin Luther Kambuaya. Kira-kira Bapak, apakah program sosialisasi juga dirancang berdasarkan data? Baik, terima kasih Bos. Terkait dengan pendidikan pemilih, yang kita tahu bahwa Parmas dengan divisi data juga berkesinambungan, sama juga dengan divisi teknis, bahwa kita tahu bahwa roh dari pemilu itu adalah data pemilih. Benar sekali. Jadi untuk menghasilkan pemilu maupun pilkada yang baik harus
data pemilih yang akurat dan Benar kita sekali. dipertanggungjawabkan. Dan tadi yang disampaikan Ibu Kadif bahwa pendidikan pemilih itu sangat penting, yaitu memang kita dari divisi perencanaan data dan informasi, karena kita tahu ada 3 pembidangnya, yaitu perencanaan data dan informasi. Kalau terkait dengan sosialisasi berarti masuk ke data. Betul. Terkait itu maka kita harus memastikan kepada pemilih pemula, yang itu seperti yang baru 17 tahun, Betul. yang mau 17 tahun yang siapkan diri nanti pada saat pesta demokrasi. Dan juga di sini juga ada tempat-tempat tertentu, yaitu seperti lokasi-lokasi khusus, dan juga yang ketiga di sini yaitu komunitas seperti yang disabilitas. Iya, benar. Dan tengah itu juga kita harus mendatangi dari divisi kami, yaitu sebagai roh dari penyelenggara pemilu yang berlangsung. Berarti artinya data ini nanti dari divisi Sosdikli menyasar ke pemilih pemula, disabilitas, kemudian kelompok masyarakat mungkin perempuan ya, ataupun kelompok, ya betul, itu otomatis nanti akan masuk ke bagian data ya, sangat berpengaruh ya, sangat saling mendukung lah. Nah baik Bapak, tadi dari perencanaan data dan informasi sudah, saya langsung ke divisi hukum ya dengan Bapak Franz Leonard Kalaibin. Apakah pendidikan pemilih yang dari divisi Sosdikli Parmas dan SDM ini membantu di sisi hukum mungkin dalam pekerjaan-pekerjaan hukum ataupun apapun itulah? Baik, terkait dengan sosialisasi dari Sosdikli itu telah membantu kami untuk mensosialisasikan itulah namanya produk-produk hukum. Itu adalah salah satu dari divisi Sosdikli Parmas yang menjalankan itu. Ya, menarik ya Bapak Ibu. Ternyata satu kegiatan dia membantu atau menyokong ya semua divisi, ya semua divisi yang ada di KPU Kabupaten Sorong. Saya ingin meminta satu kalimat dari masing-masing Bapak dan Ibu sekalian ya. Apa pesan untuk anak muda Kabupaten Sorong? Kita mulai dari divisi teknis mungkin Bapak. Inovatif. Oke. Ya. Mungkin kita ke divisi hukum. Terkait dengan pemilih pemula supaya jangan terlalu dengan kondisi yang ada. Harap supaya pemilih pemula ini ke depan itu belajar dengan baik supaya mendapatkan ke depan itu pemilih pemula yang berintegritas. Oke. Nah kalau dari divisi perencanaan ini Bapak. Baik, dari divisi perencanaan, jangan pernah menganggap bahwa satu suara tidak berarti, karena suara Anda bisa berubah 5 tahun ke depan. Betul sekali. Nah kalau untuk divisi Sosdikli Parmas dan SDM untuk anak muda Kabupaten Sorong, Yang pastinya pemuda itu selalu aktif, pemuda itu selalu bisa melihat atau menangkal atau informasi-informasi hoax yang datang. Betul. Itu pemuda selalu aktif. Oke. Penting sekali untuk kita memahami setiap informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemudaan. Ya. Nah kalau Pak Ketua sendiri terkait mudanya Kabupaten Sorong. Ya, terkait dengan demokrasi saya menyampaikan bahwa demokrasi ini sangat membutuhkan partisipasi. Jadi partisipasi ini dibutuhkan khususnya kami warga negara. Seketika semua berpartisipasi dalam menyukseskan pesta demokrasi, baik itu pemilu maupun pilkada, saya yakin dan percaya KPU tidak akan berjalan sendiri, tetapi seketika semua berpartisipasi, kesuksesannya KPU itu ada di kita semua. Betul. Baik di KPU maupun di warga negara, khususnya warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih kepada mereka yang sebagai pemilih. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, hari ini kita belajar bahwa demokrasi tidak pernah libur ya Bapak Ibu. Yang libur mungkin kalender pas tanggal merah. Tetapi pendidikan pemilih, kemudian komunikasi publik dan penguatan demokrasi harus terus berjalan. Ya, baik teman pemilih, kita kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Sorong. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung podcast spesial hari ini.
Kalau tadi membahas cukup serius, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian komisioner sedikit lebih santai ya. Santai aja Bapak ya. Oke. Tenang saja, pertanyaannya tidak ada yang keluar dari PKPU ya. Oke. Aturannya sederhana Bapak Ibu, jawabannya cukup spontan. Spontan, kemudian tidak perlu berpikir terlalu lama. Kalau siap, kita mulai. Oke, siap ya. Oke. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, satu kata yang menggambarkan podcast KPU Kabupaten Sorong dimulai dari Pak Ketua. Edukasi. Lanjut. Oh iya, izin. Silakan. Edukasi. Ya, edukasi karena podcast ini menjadi ruang ataupun sarana belajar bersama tentang demokrasi, bukan hanya kami komisioner, namun kami memberikan sarana belajar kepada seluruh khalayak umum khususnya di Kabupaten Sorong. Oke, baik. Satu kata juga buat saya pindah ke Pak Martin Luther Kemboya dari Divisi Perencanaan. Silakan. Baik Ibu, terbuka karena masyarakat bisa mengetahui apa yang kami kerjakan. Oke, siap. Dan untuk kita pindah ke Pak Ketua Divisi Hukum Pengawasan. Oh, luar biasa. Akuntabel ya. Oke. Divisi Sosdikli, Ibu Yanti Kemboya. Satu kata saja. Yang pastinya adalah edukasi. Karena informasi-informasi yang disampaikan melalui podcast, melalui media sosial itu sangatlah penting karena penyampaian itu bersifat informasi secara menyeluruh kepada masyarakat khalayak umum di Kabupaten Sorong. Oke, kalau Ibu sudah menjawab, terakhir kita bergeser ke Ketua Divisi Teknis ya, Bapak Abdul Salam. Menggemaskan Bapak. Saya kali ya menggemaskan. Inspiratif dan informatif. Oke, baik, siap. Oke, pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian, cepat saja. Kalau podcast Kabupaten Sorong bisa menghadirkan satu narasumber impian nih Bapak Ibu. Siapa kira-kira yang ingin diundang dari Pak Ketua? Ya, saya pikir kalau menurut saya kita hadirkan tokoh masyarakat supaya bisa menjelaskan hal-hal dan juga bisa menyampaikan himbauan-himbauan dan juga mengajak masyarakat untuk lebih lagi mengenal demokrasi dan juga mengenal apa itu KPU dan juga mengenal hal-hal apa saja yang dikerjakan oleh KPU. Oke, baik. Kalau dari Pak Ketua tokoh masyarakat, kita pindah ke Ibu Yanti, Sosdikli Parmas dan SDM. Siapa yang ingin Ibu undang? Kalau dari saya, kita mengundang stakeholder seperti dalam hal ini Dukcapil untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala tahapan yang sedang kita laksanakan. Yang pertama berkaitan dengan data pemilih berkelanjutan dan juga mungkin dari akademisi untuk kita menyampaikan informasi-informasi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada. Kita harus berkolaborasi untuk menyampaikan. Oke, baik. Siap Ibu. Nah, kalau dari Sosdikli kita pindah ke divisi hukum. Nah, Pak Leo, kira-kira kalau kita buat podcast, siapa yang Bapak ingin undang ke podcast kita ini? Oh, akademisi. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Leo akademisi, kita pindah ke Pak Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Siapa sih Bapak kira-kira yang ingin Bapak undang? Dari saya mungkin mengundang pegiat teknologi informasi yang berbicara tentang digitalisasi pelayanan publik. Oh, betul. Karena kalau dipikir berkaitan juga ya dengan data ya, karena terkait informasi publik itu ya. Oke, baik. Terakhir untuk Pak Abdul Salam dari Divisi Teknis Penyelenggara. Siapa sih Bapak kira-kira yang nanti ingin Bapak undang? Ya, kita akan mengundang orang-orang yang memang selama ini berjuang luar biasa di bawah, yang menjadi jangkar dari demokrasi itu sendiri. Jadi orang-orang yang selama ini memang pionir-pionir kita di bawah, kader kita yang Oh ya, betul sekali. karena mereka itu yang tahu persis kondisi Benar teknologi, sekali. sosiologi, daerah dan sebagainya. Dan itu penting untuk areal kita di Kabupaten Sorong. Betul sekali. Dari jawaban Bapak Ibu sekalian ini, saya rasa tim podcast kita harus mencatat ya. Ini apa-apa saja yang tadi Bapak Ibu kita ingin undang ya. Nama-namanya tadi sudah tertera ya, luar biasa sekali. Dari jawaban-jawaban itu
saya pikir itu mereka adalah orang-orang hebat yang nanti suatu ketika akan kita undang di tempat ini. Begitu ya, luar biasa ya. Insya Allah akan kita laksanakan. Siap. Kita dengan segala keterbatasan yang ada kita manfaatkan sarana podcast ini. Benar sekali Bapak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya agak sedikit berbahaya. Hati-hati jangan sampai jatuh. Siapa yang paling sering mengingatkan jadwal rapat di grup WA? Kalau boleh tahu, ayo aku tebak ini. Dari pimpinan kelima orang? Ya Pak Ketua. Oh Pak Ketua ya. Jadi Abdul Rahman. Beliau adalah Divisi Hukum ada divisi ketua yang teknik. selalu aktif bersosialisasi. Berarti beliau ini pimpinan yang luar biasa ya. Selalu menyampaikan. Oke, baik. Ya tokoh masa depan ini. Misalnya Bapak bagi kami anak-anak. Mengingatkan anak-anaknya ya. Iya baik, kalau soal mengingatkan jadwal ini Bapak semua saling mengingatkan ya pastinya ya, karena kami menyadari juga bahwa disiplin adalah bagian dari profesional. Bukan gitu ya Bapak Ibu ya, jawaban yang sangat diplomatis ya, luar biasa. Iya baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin mengajak kita sedikit refleksi ya Pak Ketua, 1 tahun podcast Kabupaten Sorong, apa yang paling Bapak syukuri dari sudah 1 tahunnya podcast ini? Iya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan jajaran komisioner karena ini menjadi satu komitmen kita untuk bagaimana kita memanfaatkan sarana yang ada di KPU Kabupaten Sorong ini untuk bisa bersosialisasi, bisa menyampaikan semua hal berkaitan dengan demokrasi kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh viewer KPU Kabupaten Sorong, entah itu podcast, YouTube, TikTok dan sarana yang lain, karena di situ kami bisa melihat bahwa ada hal-hal menarik atau ada sebuah hal yang mereka menjadi bagaimana ya, macam sinetron itu biasa episode ini habis. Mereka menunggu ya, menanti ya. Kira-kira habis ini apa lagi? Menanti Habis ini apa episode lagi? selanjutnya gitu ya. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh viewer akun medsos KPU Kabupaten Sorong, bahkan di KPU RI juga memantau apa yang kami lakukan. Tentunya itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk bagaimana komitmen kita menghadirkan sesuatu yang terbaik dari KPU Kabupaten Sorong kepada masyarakat. Betul sekali. Baik, mungkin Pak Abdul mau tambahkan, silakan. Senada dengan Pak Ketua, prinsipnya bahwa kita memang sedang melakukan terobosan, loncatan terhadap proses di mana kita memberikan informasi kepada publik, bagian dari transparansi selaku penyelenggara gitu. Memang hal ini memang perlu sekali untuk kita tingkatkan kualitas dan tentunya materi-materi yang akan nanti kita akan hadirkan di podcast ini. Dan saya apresiasi teman-teman yang tidak lelah dengan segala ide dan gagasannya. Tentu ini juga walaupun sebatas ide-ide ini yang masih muncul karena hal-hal teknis dan non-teknis lainnya, tapi percayalah bahwa ini sebuah gagasan besar, loncatan besar yang tidak dimiliki oleh sektor-sektor lain, tapi kita masih bisa bertahan dengan keterbatasan yang ada. Baik, ya. terima Mungkin kasih. saya tambahkan ya. Siap Bapak, artinya silakan. media yang ada ini kita bisa menghadirkan kepada semua, khususnya yang ada di Kabupaten Sorong, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sorong terdiri dari 30 kecamatan dan juga 253 kelurahan kampung. Benar sekali. Tentunya kalau kita mau menjangkau sampai di sana sangat sulit. Betul sekali. Dan pengalaman dari pemilu dan juga pilkada kemarin, kita bersyukur bahwa hari ini tower sinyal itu atau BTS itu sudah sampai di kampung-kampung. Oh, jadi begitu. inilah saya sangat berterima kasih kepada seluruh tim KPU Kabupaten Sorong. Kita lebih meningkatkan lagi supaya sesuatu yang baik dari KPU yang bersifat demokrasi ini kita bisa dapat menyampaikan sampai ke kampung-kampung dengan keterbatasan yang ada. Amin. Semoga seperti itu ya harapan kita ya di KPU Kabupaten Sorong. Baik. Betul. Iya baik, Bapak Ibu Komisioner, mungkin yang saya ingin minta satu harapan dari masing-masing Bapak Ibu untuk podcast KPU Kabupaten Sorong. Kita mulai dari Pak Divisi Perencanaan, boleh? Baik, terima kasih. Mungkin doa dari saya, podcast KPU Kabupaten Sorong ini menjadi sumber informasi yang akurat bagi masyarakat di Kabupaten Sorong. Bukan di Kabupaten Sorong lagi, tapi Papua Provinsi Papua Barat Daya. Baik. Kalau dari Divisi Hukum, Bapak mungkin ada pesan untuk podcast ya?
makasih terkait podcast ini. Kami melihat bahwa selama pengalaman kami evaluasi, sebelum ada podcast ini belum ada informasi-informasi yang lebih kuat dalam arti mendukung dari kegiatan-kegiatan KPU. Tapi begitu adanya podcast ini, sehingga dapat mendukung sekali kegiatan-kegiatan kita punya ini, walaupun di dalam kabupaten bahkan pun sampai di luar. Kami terima kasih juga, semoga terus dilaksanakan dengan baik dan terus bekerja dengan teman-teman supaya menguatkan podcast ini lebih maju lagi. Oke, luar biasa sekali ya Pak Ketua Divisi Hukum ya. Ya, oke, baik, kita pindah ke Ibu Yanti Kambuaya, boleh disampaikan? Hari ini tepatnya kita bagaimana melakukan podcast untuk memperingati 1 tahunnya podcast kita. Benar. Dan di tempat ini saya sangat mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada teman-teman atau tim atau kru dari KPU Kabupaten Sorong yang tak pernah bosan-bosan, yang tak pernah henti-henti memberikan ide-ide, memberikan gagasan-gagasan untuk terus mengupload informasi kita melalui media sosial kita. Walaupun kita baru belajar menyampaikan informasi di 1 tahun berjalan ini, namun kita selalu menjaga kekompakan dalam bersama-sama untuk menyampaikan informasi melalui situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dengan adanya efisiensi, kita tidak pernah putus untuk semangat dalam terus memberikan informasi-informasi kepada khalayak umum melalui media sosial kita, tatap muka dan lain sebagainya. Kita sedang berusaha untuk kita terus meningkatkan sosialisasi kita melalui informasi-informasi dalam bentuk tatap muka. Yaitu mungkin dengan kita dapat berkomunikasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang dapat kita membangun komunikasi baik untuk bisa menyampaikan informasi. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, baik, mungkin saya pindah ke Pak Abdul Salam. Ya, terus kolaboratif, terus membangun satu tim yang kuat, dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat itu menikmati podcast ini. Cuma kita menyajikan itu tapi sajian itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Betul kualitas itu penting untuk dihadirkan. Oke, baik. Oke, kita pindah ke yang terakhir Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih. Harapan saya semoga podcast KPU Kabupaten Sorong ini menjadi sarana ataupun menjadi jembatan yang dapat menghubungkan antara KPU dan juga masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat dan khalayak umum untuk mengupdate dan juga mendapatkan informasi terkait dengan demokrasi yang ada di Kabupaten Sorong. Dan juga saya berharap kepada teman-teman sekalian tim podcast KPU Kabupaten Sorong agar bisa mendapatkan ide-ide dan juga inspirasi yang baik untuk bisa disajikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sorong. Iya, baik. Amin. Semua ini adalah doa ya, dan doa insya Allah dijabah dan semoga siap Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya, teman pemilih, tak lupa juga saya ucapkan atau atas nama keluarga besar KPU Kabupaten Sorong mengucapkan terima kasih karena teman pemilih dimanapun berada sudah mengikuti podcast KPU Kabupaten Sorong selama 1 tahun ini dan setia dalam mengikuti informasi-informasi yang sudah kami berikan. Baik, teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada podcast KPU Kabupaten Sorong. Mungkin saya persilahkan kepada Bapak Ketua untuk mewakili teman-teman komisioner. Silakan Bapak. Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang pertama podcast KPU Kabupaten Sorong, terus menyuarakan demokrasi, terus menginspirasi negeri. Selamat ulang tahun. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir pada hari ini di podcast yang sungguh luar biasa hari ini, yang sangat inspiratif dan memberikan edukasi dan pemahaman kepada teman pemilih dimanapun berada. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman pemilih dimanapun berada sudah mengikuti podcast pada hari ini, sungguh luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita dari KPU Kabupaten Sorong bisa teman pemilih semua memahami dengan baik, dan terus jangan lupa terus saksikan podcast di episode selanjutnya.
Jangan lupa juga teman pemilih dimanapun berada, follow terus akun media sosial resmi milik KPU Kabupaten Sorong, ada Facebook, Instagram, Twitter, X maupun YouTube, agar teman pemilih tidak ketinggalan informasi-informasi penting yang KPU Kabupaten Sorong bagikan. Terima kasih teman pemilih sudah mengikuti podcast hari ini. Salam KPU melayani. Dadah.